Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai pengembangan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan ilmu disiplin. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nurul Safira dengan NIM 1901997 akan menjelaskan mengenai pengertian disiplin ilmu pendidikan dan juga landasan-landasan disiplin ilmu pendidikan. Diketahui bahwasanya disiplin ilmu pendidikan adalah disiplin ilmiah yang terdiri dari tubuh pengetahuan atau body of knowledge, struktur pengetahuan atau struktur of knowledge, dan struktur tubuh pengetahuan atau struktur of body of knowledge. Tidak hanya itu, di dalam disiplin ilmu pendidikan juga memiliki landasan-landasan. Yang pertama yaitu landasan fisiologis. Tentunya di dalam landasan ini memiliki 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek ontologis, yang dimana aspek ini mencakup ataupun memberikan gagasan-gagasan berdasarkan pemikiran. Yang kedua yaitu aspek epistemologis. Tentunya aspek ini memberikan gagasan-gagasan berdasarkan cara, proses, dan juga metode. Dan yang ketiga yaitu aspek epistemologis, di mana aspek tersebut memberikan gagasan-gagasan berdasarkan tujuan dan juga manfaat. Yang kedua yaitu landasan ideologis. Landasan ini tentunya memberikan gagasan-gagasan yang berdasarkan tanggapan dari pernyataan ataupun pertanyaan. Yang ketiga yaitu landasan sosiologis. Tentunya landasan ini berdasarkan pemberian gagasan dari kepentingan, kebutuhan, aspirasi, dan juga cita-cita. Yang keempat yaitu landasan antropologis. Landasan ini tentunya memberikan gagasan-gagasan berdasarkan sistem, pola, dan juga struktur. Yang kelima yaitu landasan kemanusiaan. Landasan ini tentunya memberikan gagasan berdasarkan titik idealnya manusia ataupun mencari karakteristik idealnya manusia. Dan yang keenam yaitu landasan politis. Landasan ini tentunya memberikan gagasan-gagasan berdasarkan kebijakan politik. Yang ketujuh yaitu landasan psikologis. Landasan ini berdasarkan gagasan yang bertujuan untuk membangun struktur disiplin ilmu pendidikan. Dan yang kedelapan yaitu landasan religius. Tentunya landasan ini memberikan gagasan berdasarkan nilai, norma, etika, dan juga moral. Mungkin itu saja penjelasan saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas tentang disiplin ilmiah. Menurut Kuhn, paradigma sangat erat dengan normal science. Dalam pandangan lain, paradigma adalah contoh-contoh yang dimiliki bersama dan konstelasi komitmen yang menjadi kerangka berpikir dan cara pandang bagi anggota komunitas keilmuan tertentu dalam mendekati dan memecahkan masalah serta menjelaskan persoalan pokok keilmuan tersebut. Dari sejumlah pendapat tentang keilmuan dan atau disiplin keilmuan di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa sebuah disiplin ilmiah harus memiliki: yang pertama, paradigma keilmuan; yang kedua, komunitas keilmuan; yang ketiga, etika atau kode etik keilmuan; dan yang terakhir, tradisi keilmuan. Semua unsur yang menjadi syarat sebuah disiplin ilmiah pada hakikatnya tidak berdiri sendiri atau terpisah, melainkan saling terkait, bahkan menyatu sebagai suatu sistem yang sinergis. Perkenalkan, nama saya Sri Yuni Pratiwi dengan NIM 1908493. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan disiplin ilmu. Nah, disiplin ilmu itu hubungan istilah pendidikan disiplin ilmu merupakan istilah yang belum banyak dikenal, bahkan dirasa asing bagi kalangan komunitas keilmuan. Dalam disiplin tradisional, pendidikan disiplin ilmu lahir sebagai suatu pemikiran untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan disiplin ilmu adalah suatu batang tubuh disiplin baru yang menyeleksi konsep, generalisasi, dan teori dari struktur disiplin-disiplin ilmu.